wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamasama Liutsani Fataya. Yang terhormat kepada Bapak Supiat MPD, saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Film Animasi terhadap peningkatan keterampilan menyimak cerita pendek pada siswa kelas 3 SDN Susukan Pagi, 08 Jakarta Timur. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, fokus dan penelitian. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu pendidikan merupakan proses yang mencakup antara 3 dimensi, individu, masyarakat, atau komunitas nasional. Dari individu tersebut dan seluruh kandungan realitas baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia yang membuat seseorang maju, dihargai, dan belajar dalam kehidupan. Pendidikan juga berasal dari kata dasar didik, yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Dalam kedua pengertian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan harus memerlukan ajaran kecerdasan pikiran seseorang. Di dalam pendidikan terdapat terjadinya sebuah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pendidikan harus ada terjadinya proses pembelajaran yang akan membuat siswa aktif dan belajar yang bertujuan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, bahkan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sini ada rumusan masalah. Itu berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah, adakah pengaruh media audiovisual terhadap kemampuan menyimak cerpen pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Yang kedua, apakah siswa yang pembelajaran menggunakan media audiovisual, kemampuan dalam menyimak cerpen? Di sini ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian dapat mengidentifikasikan beberapa masalah di antaranya. Yang pertama, keterampilan menyimak cerpen di kelas 3 yang masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran bahasa Indonesia terasa menjenuhkan. Yang ketiga, guru belum menggunakan media yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia masih dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan. Yang kelima, pengaruh media audiovisual terhadap peningkatan kemampuan menyimak cerpen pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada tujuan penelitiannya itu sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap kemampuan menyimak cerpen pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sini ada manfaat penelitian. Penelitian di bidang pendidikan ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SDN Susukan 08 Pagi Jakarta Timur. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat menguji kebenaran teoritis, belajar, dan hasil penelitian sejenis yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya. Di sini ada manfaat praktis. Hasil peneliti ini dapat bermanfaat secara langsung bagi siswa, guru, sekolah, dan penelitian. Bagi guru, memberi masukan untuk guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat memperbaiki sistem pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual dan menjadikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses kegiatan belajar mengajar tidak membosankan. Bagi siswa, memberikan masukan untuk peserta didik agar memotivasi peserta didik lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagi sekolah, memberikan masukan untuk menggunakan media audiovisual pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsungnya agar peserta didik di sekolah lebih aktif. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, pengertian keterampilan menyimak di kelas 3 SD. Yang kedua, manfaat audiovisual film animasi. Yang ketiga, macam-macam audiovisual film animasi. Yang keempat adalah pengaruh penggunaan media audiovisual. Di sini ada pembahasan, yaitu bahasa tidak diterapkan dengan baik oleh guru akan menimbulkan dampak
terhadap rendahnya kualitas pembelajaran pada aspek tertentu dalam salah satu komponen bahasa yang ada. Lemahnya kualitas pembelajaran dapat terjadinya karena berkurangnya beberapa indikator yang membangun suatu kualitas pembelajaran yang belum sangat penting. Dan meningkatkan kualitas pembelajaran guru di kelas, adanya suatu tolak ukur dalam kualitas pembelajaran dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan arah dan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana cara dilakukan oleh guru sebagai acuan dalam pencapaian kualitas pembelajaran yang optimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Penerapan kualitas pembelajaran yang baik akan berdampak pada pola pikir siswa, aktivitas belajar, keterampilan mengajar guru, hasil belajar siswa, dan segala komponen pengajaran yang terkait lainnya. Suatu komponen pengajaran yang dimiliki kualitas yang baik tentu akan memberikan dampak yang spesifik terhadap kualitas pembelajaran. Manfaat audiovisual animasi. Pelaksanaan manfaatan media animasi audiovisual dalam pembelajaran kemandirian merapikan kegiatan awal terdiri dari yang pertama, mempermudah dalam menyajikan, menerima pembelajaran ataupun informasi serta dapat menghindari salah pengertian. Yang kedua, mendorong rasa keinginan tahuan. Hal tersebut dikarenakan sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat semenarik mungkin, membuat anak tertarik serta mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Yang ketiga, memastikan pengertian yang diperoleh sebab selain bisa menampilkan gambar, grafik, diagram, maupun cerita, pembelajaran yang diserap lewat penglihatan atau visual sekaligus dengan pendengaran audio dapat mempercepat daya serap anak didik dalam memahami pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang keempat, tidak membosankan. Maksudnya adalah sifat yang variatif siswa dalam pembelajaran tak merasa bosan karena sifatnya yang beragam film 3 dimensi atau 4 dimensi, dokumenter, dan yang lainnya. Hal tersebut bisa menciptakan suatu yang variatif, tidak membosankan untuk para siswa. Di sini ada penelitian yang relevan. Dalam hidup penelitian, Ida Susanti tahun 1996 yang berjudul hubungan antara perhatian orang tua terhadap belajar anak dan kedisiplinan belajar siswa dengan prestasi belajar pada siswa kelas 2 SMUN 10 Yogyakarta pada tahun ajaran 1995 sampai 1996 disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara perhatian orang tua terhadap belajar anak dengan prestasi belajar anak baik atau tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, alur penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, latar penelitian. Yang keempat, metode dan prosedur penelitian. Yang kelima, peran penelitian. Yang keenam, data dan sumber data. Yang ketujuh, teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang kedelapan, teknik analisa data. Yang kesembilan, pemeriksaan keberkasan data. Alur penelitian. Alur penelitian ini menjelaskan tentang sistematik penelitian hingga pada proses pembuatan kesimpulan dan pemberian saran. Yang di sini yang pertama adalah menentukan permasalahan. Lalu yang kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, penerapan lokasi penelitian. Yang keempat, analisa data selama penelitian. Yang kelima, penerapan metode pengumpulan data. Yang keenam, studi pendahuluan. Ketujuh, analisa data setelah validasi dan reliabilitas. Yang terakhir adalah hasil. Hipotesis penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas ini menerapkan penggunaan media pembelajaran audiovisual di kelas 3 SD yang susukan 08 pagi Jakarta Timur berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka dapat diajukan hipotesis yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 3 SD yang susukan 8 pagi Jakarta Timur. Pertanyaan penelitian. Bagaimana penerapan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SD susukan 08 pagi?
Yang kedua, apa kelebihan dan kendala dari penerapan media pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SDN Susukan 8 pagi, Jakarta Timur. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Negeri Susukan 08 pagi. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020 pada semester gasal yaitu tahun ajar 2019 sampai 2020. Subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah peserta didik di kelas 3 di SD Susukan 08 pagi. Alasan ditetapkan subjek penelitian ini karena di kelas ini terdapat masalah pembelajaran, rendahnya motivasi belajar siswa yang belum mencapai tujuan. Tempat penelitian. Di sini ada prosedur penelitian, yaitu penelitian-penelitian ini menggunakan rancangan penelitian menggunakan audiovisual karena menggunakan untuk memperoleh gambar tentang hasil belajar penguasaan konsep mata pelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung secara etimologi. Ada 3 istilah, yaitu berhubungan dengan penelitian tindakan kelas atau yang disebut PTK, yakni penelitian-penelitian adalah suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis diartikan sebagai proses penelitian harus dilakukan secara terhadap mulai dari menyadari adanya masalah sampai proses pemecahan yang melalui teknik analisis tertentu. Untuk ditarik kesimpulan, empiris mengandung arti bahwa kerja penelitian harus didasarkan pada data-data tertentu. Terkontrol artinya suatu kerja penelitian harus didasarkan pada prosedur kerja yang jelas sehingga orang lain dapat membuktikan hasil temuan penelitian yang diperoleh. Terus ini juga ada tindakan-tindakan adalah sebagai perilaku tertentu yang dilakukan oleh peneliti yaitu guru, tindakan diarahkan untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan guru. Terus yang selanjutnya, kelas menunjukkan tempat proses pembelajaran yang berlangsung dari penjelasan di atas, maka PTK dapat diartikan sebagai proses pengajian, masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri, dalam upaya untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin. Peran penelitian. Kehadiran penelitian adalah sebagai instrumen utama sekaligus pengumpulan data di samping instrumen pendukung lainnya. Peran penelitian adalah melakukan wawancara, mengumpulkan dokumentasi. Kehadiran penelitian juga diketahui status sebagai peneliti oleh guru serta kelas 6 SDN Sukmajaya 1 Depok sebagai informan. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama, wawancara, yang digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih detail dan mendalam dari informasi baik guru maupun siswa. Dan yang kedua adalah dokumentasi, biasa digunakan dengan bermaksud untuk memperoleh data dari lokasi penelitian melalui berbagai dokumentasi yang ada hubungan dengan penelitian. Di sini ada teknik analisis data, yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dimiliki karakteristik alami atau natural setting. Sebagai sumber data langsung, pendekatan ini mengungkapkan segala faktor-faktor yang terjadi di lapangan sekolah, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskripsi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang situasi dan keadaan dari suatu fenomena. Pada penelitian jenis ini dilakukan wawancara, dokumentasi untuk dapat mengumpulkan data-data yang valid sehingga akan diketahui bagaimana upaya meningkatkan kemampuan siswa mengubah pemecahan biasa ke desimal. Data kegiatan penelitian ini menerapkan dasar teori dalam pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan fenomenologis, dan dalam hal ini
Penelitian berusaha memahami peristiwa terhadap situasi-situasi tertentu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.